Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana terjadinya gerak biasa dan gerak refleks serta bagaimana prinsip penghantaran impuls. Nah, tujuannya jelas, yaitu untuk mengetahui apa itu gerak biasa dan gerak refleks serta bagaimana cara prinsip penghantaran impuls. Baiklah, simak materi pelajaran kita kali ini. Gerak biasa dan gerak refleks. Tubuh kita dapat melakukan gerakan karena adanya hantaran impuls oleh sel-sel saraf. Gerak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Nah, sekarang kita lihat gerak biasa. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Contohnya, melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di otak. Respon dari otak kemudian oleh saraf motorik dihantarkan ke efektor sehingga terjadi gerakan. Urutan perjalanan impuls pada gerak biasa secara skematis sebagai berikut. Rangsangan menuju ke reseptor, lalu ke neuron sensorik, selanjutnya ke otak, kemudian ke neuron motorik dan ke efektor. Nah, kalau gerak refleks yaitu merupakan gerak yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Nah, neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada dua macam neuron konektor, yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Contoh gerak refleks yang melalui neuron konektor otak, yaitu pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Contoh gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang, yaitu kaki terangkat saat lutut dipukul. Nah, urutan perjalanan impuls pada gerak refleks adalah yang pertama rangsang menuju ke reseptor, kemudian ke neuron sensorik, kemudian ke konektor otak ataupun sumsum tulang belakang, kemudian neuron motorik, dan terakhir ke efektor. Nah, sekarang kita lihat prinsip penghantaran impuls. Ada dua prinsip penghantaran impuls, yaitu melalui neuron dan melalui sinapsis. Kita lihat yang melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan tersebut dinamakan polarisasi. Nah, ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Selanjutnya, akan terjadi aliran listrik dari daerah bermuatan listrik negatif ke daerah bermuatan listrik positif. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak. Impuls tersebut diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang sehingga timbul tanggapan atau respons. Respons ini diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor.
Kita lanjutkan ke penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran parasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran parasinapsis karena pengaruh Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neurotransmitter yaitu asetilkolin terdapat pada sinapsis seluruh tubuh, noradrenalin yang terdapat pada saraf simpatetik, dan serotonin yang terdapat pada saraf pusat dan otak. Neurotransmitter menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pasca sinapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf lainnya. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Seperti biasa, Ibu akan memberikan soal. Yang pertama adalah tuliskan urutan perjalanan impuls pada gerak biasa dan juga urutan perjalanan impuls pada gerak refleks. Kemudian berikutnya adalah apakah perbedaan prinsip penghantaran impuls pada melalui neuron dan juga melalui sinapsis. Yang terakhir adalah tuliskan macam-macam neurotransmitter. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.